Mahda, jangan lupa bukunya ya. Suara lembut itu menggelitik hati Mahda ketika ia harus membuka buku sains 12 di balkon lantai 2 di kala menjelang subuh. Genap 30 hari sudah ia tidak bertemu dengan sosok yang mencintainya sepenuh jiwa dan raga. Malam-malam sunyi dipenuhi oleh sesosok wanita renta yang hanya bisa datang melalui lorong mimpi. Pagi ini tak jauh berbeda dengan pagi-pagi sebelumnya. Pagi yang meninggalkan malam kerinduan bersama teriakan ayam tetangga yang tak kalah syahdunya. Angin dingin meniup-niup ujung kertas buku sains di pangkuan Mahda. Berkali-kali ia menyibakkan halaman buku yang sedang ia baca. Bukan salah angin, bukan pula salah bukunya. Semua ini karena Mahda dengan anehnya membaca buku di bawah sinar putih cerah di lantai 2 pukul 3 pagi setiap harinya. Ayam pun enggan untuk bangun di waktu seperti ini. Tetapi naluri penggugah pagi terpaksa menyala karena cahaya lampu dari rumah sebelah yang tak peka nilai perayaman. 1 bulan ini mereka lelah bergadang demi ambisi Mahda. Ambisi seorang gadis muda yang sedang beranjak menapak adalah keharusan bagi Mahda. Semangat membaca membara mengakar di pembuluh-pembuluh darah sang gadis pengusik pagi. Selalu setiap pagi, sang guru telah menempanya selama hampir 2 dasawarsa. Ada yang berbeda kali ini. Semangat Mahda untuk membaca terusik oleh lamunan tentang angin. Folder memorinya terbuka, melayang terbawa angin sampai ke sebuah tanah luas dengan rumput hijau membentang. Bu, anginnya kenceng banget. Ibu tadi kan udah tanya, kamu mau belajar di mana? Katanya ingin belajar di sini. Mahda teringat dengan kata-kata ibunya saat ia masih belum mengenal arti pentingnya sebuah perjuangan, saat ia sedang belajar di kelas 3 sekolah dasar. Kala itu, kambing adalah teman terasik bagi Mahda. Mereka selalu berhasil membawa Mahda ke tempat-tempat di mana anak seusianya jarang sekali menemuinya. Sawah bekas tanaman jagung yang telah dipanen, tanggul hijau membentang pembendung air sungai berantas, bahkan karena kambing itu pun Mahda dan ibunya pernah menyeberangi sungai itu selama seminggu hanya untuk mencari makanan pokok hewan berbau tersebut. Mau belajar di mana? Tanya Atik, ibu Mahda. Menentukan tujuan mencari 2 karung rumput. Bagi Mahda, tempat mencari rumput adalah tempat belajar ternyaman. Bukan karena pemandangannya atau semilir angin yang membuat otak jernih sejernih air aqua, tetapi lebih karena di lapangan ia bisa belajar sambil bermain sehingga waktu untuk membaca buku berkurang. Pernah suatu saat Mahda memilih untuk belajar di rumah sehingga ia tak perlu membawa buku ketika mencari rumput. Tapi ternyata membaca buku di rumah membuatnya mengantuk. Ketika ia tertidur kemudian membuka matanya, 1000 kultum menyerbunya secara bertubi-tubi. Bayangkan, kultum yang sebenarnya hanya sekitar 7 menit menyerbu Mahda 1000 kali lebih banyak. Lumayan lama. Seperti itulah Bu Ati, beliau selalu seperti kehilangan emas seisi dunia jika anaknya melewatkan bukunya walau hanya sehari. Pernah suatu ketika Mahda tak melakukan keduanya. Ia terlena dengan angin sejuk pepohonan. Radio kesayangannya berdendang seirama ayunan sapi di tangan kecilnya. Kontrol dari ibunya sedikit kendor karena sang kambing lepas dari peraduannya dan dengan muka polos menyikat habis tanaman mahal milik orang berada di pinggir lapangan. Nak, sebentar ya, lanjutkan mencari rumput. Siap, bos. Mahda tetap asik dengan musik campur sarinya dan ayunan sabit yang dipas-paskan dengan iramanya. Ia tak sadar jika ibunya sedang menghadapi masalah besar. Ia pun tak mendengar arahan ibunya agar ia menyempatkan waktu untuk membaca buku.
Rumput sudah memenuhi karung, senyuman bangga pun tertoreh di wajah Mada. "Sudah, Bu. Gimana? Pinter toh?" Sambil berkacak pinggang menunjukkan kemahirannya dalam mengayun sabit. "Sudah dibaca?" Atik memandang buku yang masih sama titik koordinatnya. "Lah, lupa, Bu." Seketika Atik terdiam. Kekecewaan dalam raut muka ibunya terbaca oleh Mada. "Jangan marah toh, Bu. Nanti kan juga masih ada waktu." "Nanti, ba'da maghrib Mada baca." Atik hanya terdiam. Ia lantas membawa karung dan menggiring kambing-kambingnya pulang. Mada kecil berlarian mengikuti ibunya. Ada sedikit rasa heran terlintas di pikirannya. Mengapa ibu diam saja? Mengapa tak ada omelan seperti biasanya? Apa ibu tidak marah? Aneh. Ia tak menyadari jika kambing-kambingnya telah menjerumuskan ibunya ke dalam masalah ekonomi yang semakin pelik. Sesampainya di rumah, Mada masih bingung dengan sikap ibunya. Ibunya hanya melakukan aktivitas seperti biasanya, tanpa ada sepatah kata pun. Mungkin ibu capek. Setelah maghrib, Mada sudah siap di depan televisi kecil warisan almarhum ayahnya. Dibawanya buku sains kesukaan sembari menonton Didi Kempot favoritnya. Atik hanya mengamati anaknya dari dapur. Tak sampai 5 menit di depan televisi, dengkuran Mada sudah membaur menjadi satu dengan suara Didi Kempot yang merdu, mendesah, meresahkan pendengar setia lagu stasiun balapan. Atik hanya menghela nafas panjang dan terus mengaduk-aduk adonan kue. Keesokan harinya seperti biasa, Mada bangun pukul 3 pagi dan membantu ibunya membungkus kue yang sudah siap untuk dipasarkan. Atik memulai pembicaraan. "Da, kemarin kamu membaca apa?" "Hei, ketiduran, Bu. Ngapunten." Mada hanya tersenyum sembari menggaruk-garuk kepalanya. "Terus maksudmu apa?" Tak disangka, Atik bertanya dengan setetes air mata di pipinya. Seketika Mada menghentikan kegiatannya. Sebelum Mada bertanya, ibunya sudah mendahulunya. "Kita ini orang susah, Da. Ya cuma buku senjatamu, hanya otak andalanmu. Tidak ada yang lain. Ibumu ini tidak bisa memberi apa-apa, harta juga tidak ada, warisannya hanya warisan hutang. Terus, kalau kamu tidak mau belajar, bagaimana masa depanmu?" "Sudah, tak ada yang bisa ibu lakukan. Ibu juga tidak mau berpikir keras lagi. Sekarang semua terserah kamu. Hanya omongan ini yang bisa ibu berikan kepadamu." Mada hanya terdiam dalam penyesalan. Ingin menangis tapi tertahan di tenggorokan. Sakit rasanya. Sejak saat itu ia sadar hanya membaca yang diminta oleh ibunya. Hanya ilmu yang bisa membanggakan ibunya, dan hanya ilmu yang membuat ibunya tersenyum. Tak disadari di balkon lantai 2 itu, Mada menangis sendiri ditemani lamunan tentang masa kecilnya. Sambil terisak, ia meneruskan membaca buku sains 12. Ia tak ingin gagal dalam tes masuk perguruan tinggi negeri impiannya.